Selamat pagi, Sandy. Hi, I'm Mikey. Roxanne Hall. How often is it that you run into your high school sweetheart after 25 long years? Never send boys to do a woman's job. Remember, before we get started, whatever it says to you, do not listen to it. It will play on your heart, it will play on your mind. Kepala dan tubuhnya terdiri dari dua orang yang berbeda. Ibda Sanjarunika, siap bertugas. Semua sawit ini ada tempat memprosesnya Pak dekat sini. Pabrik itu nggak pernah selesai. Sebulan sekali, kadang dua. Misi tentu. Di sana aku nengok suara-suara seperti suara anak betina. Once that bell rings, we're in high school, you know what that means? Anything is possible. She's a sophomore, man. It's never gonna happen. She hasn't met the new me. I don't want to dance around anymore. Ow! For a second there, I thought you might have been fucking the door. Can you leave? 본인으로 복귀하십니다. 미선아, 밥 먹자. 강수대하고 사냥 성공률 90% 이상. 충성! Halo sobat-sobat galawers, jumpa lagi dengan Kiki di sini di channel wajib sebelum bobo ya guys ya, di channel nonton asik. Di video kali ini kita akan bahas 8 film rekomendasi di bulan ceria ini yang mudah-mudahan kalian suka ya. Tapi sebelum itu, kita mau review 10 pemenang komen bulan kemarin dan terpilih sudah mendapatkan akun gratis Netflix dari Nonton Asik. Dan yang belum dapat, jangan galau ya. Hadiah 10 pemenang ini ada kok di setiap bulannya. Makanya rajin-rajin terus share, like, dan subscribe komen yang bagus ya. Dan memotivasi di setiap video-video yang ada di channel ini ya guys ya. Siapa tahu komen berikutnya kamu bisa yang terpilih. Dan ini 10 pemenang akun gratis Netflix dari Nonton Asik bulan kemarin. Let's check it out. Dan inilah waktunya yang ditunggu-tunggu. Deretan 8 film rekomendasi di bulan ceria ini. Let's check it out. Alright, at number 8. Kalau kalian tahu tentang SpongeBob SquarePants, kita nobar ya adik-adik ya. Kita nobar adik-adik. Film Saving Bikini Bottom ini ada di urutan nomor 8. Yang menceritakan tentang Sandy Chicks movie ya. Sebelumnya yang disutradarai oleh Liza Johnson. Dan juga Liza Johnson ini telah menyutradarai beberapa proyek film serial ya guys ya. Seperti Room 14 pada tahun 2018 dan The Last of Us tahun 2023. Dalam proyeknya kali ini, Liza Johnson turut menggandeng Tom Stern, Cass, dan Stephen Hillenburg sebagai penulis film. Sejumlah pengisi suara juga ikut terlihat di antaranya seperti Caroline Lawrence, Clancy Brown, dan Tom Kenny.
Seperti judulnya, film Saving Bikini Bottom, The Sandy Chicks Movie, akan menceritakan kisah tentang Sandy Chicks yang menyelamatkan kota Bikini Bottom. Dalam kartun SpongeBob SquarePants, Sandy Chicks adalah seekor tupai ya guys ya, yang hidup di bawah laut. Dan dia juga sering mengenakan helm agar bisa tetap bernapas di dalam air. Bagaimana serunya film SpongeBob SquarePants? Let's check it out. Kita lanjut ke number 7. Number 7, film The Union ya guys ya. The Union adalah film bergenre komedi thriller yang siap menghibur penonton di Netflix. Sejumlah caster amat beradu akting dalam film ini. The Union disutradarai oleh Julian Farino. Ia juga menggandeng Joe Barton dan David Guggenheim sebagai penulisnya. Dengan durasi 133 menit, The Union akan menghadirkan sejumlah pengalaman tersendiri ya guys ya bagi penontonnya. Dan juga sebelum kita mulai menonton, mari kita simak film The Union sebagai berikut ini. Petualangan para pemain yang terjebak dalam dunia spionase ya guys ya, atau mata-mata terlihat sangat menantang sekaligus lucu. Sejumlah caster ikut berperan dalam The Union. Sebut saja mereka adalah Mark Wahlberg, Halle Berry, J.K. Simmons, Mike Colter, dan Alice Lee. Dan juga masih banyak aktor lainnya. Tak hanya aksi mereka memukau, penonton juga akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah selama menyaksikan The Union. At number 6, kita ada film The Killer ya guys ya. Film ini disutradarai oleh David Fincher dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Michael Fassbender, Tilda Swinton, dan Charles Parnell. Siap-siap untuk petualangan yang penuh ketegangan dan intrik. Kita mulai dengan sosok The Killer. The Killer seorang hitman profesional yang diperankan oleh Michael Fassbender. Dia adalah seorang pria yang dingin, metodis, dan tanpa belas kasihan. Dalam adegan pembuka, kita melihatnya mengintai target dari sebuah gedung di Paris. Namun, misi kali ini tuh tidak berjalan sesuai yang diharapkannya. Setelah menunggu selama 5 hari, The Killer mulai kehilangan fokus dan salah menembak. Kesalahan fatal ini membuatnya harus melarikan diri dari tempat kejadian. The Killer kembali ke salah satu rumah persembunyiannya, yaitu di Republik Dominika. Tak hanya untuk menemukan bahwa rumah tersebut telah dibobol, pacarnya Magdala yang diperankan oleh Sophie Charlotte juga telah diserang oleh para hitman lainnya yang dikirim oleh majikannya, Hodge, yang diperankan oleh Charles Parnell. Dengan kemarahan yang membara, The Killer memutuskan untuk membalas dendam. Dia melacak para hitman yang menyerang Magdala dan mulai merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati. Dalam perjalanannya, The Killer bertemu dengan The Expert, seorang hitman bayaran lainnya yang diperankan oleh Tilda Swinton. The Expert telah memberikan nasihat dan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh The Killer untuk melanjutkan misinya. Adegan-adegan berikutnya dipenuhi dengan aksi yang menegangkan saat The Killer menghadapi para hitman bayaran lainnya yang dikirim oleh Hodge. Menunjukkan keterampilan dan ketelitian dalam setiap langkah The Killer. Puncak dari film ini adalah konfrontasi langsung antara The Killer dan Hodge. Dalam adegan yang penuh ketegangan, The Killer akhirnya berhasil mengalahkan Hodge dan para hitman bayaran lainnya. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, The Killer dan Magdala pun meninggalkan tempat kejadian.
Meskipun mereka berhasil selamat, kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Lanjut kita ke number 5, film Tarot. Ini film horor ya guys ya. Cerita dalam film ini diangkat dari novel Horoscope karya Nicholas Adams yang dirilis pada tahun 1992. Anna Hallberg yang juga berperan sebagai penulis naskah. Sejumlah aktor dan aktris kenamaan turut membintangi film ini, antara lain Avantika, Jacob Batalon, Olwen Ford, Harriet Slater, Humberly Gonzalez, Adain Bradley, Larsen Thompson, Wolfgang Novogratz, dan masih banyak lagi. Simak sinopsis berikutnya dalam film Tarot berikut ini. Sinopsis film Tarot, 7 sekawan bernama Haley yang diperankan oleh Harriet Slater, Grant yang diperankan juga oleh Eden Bradley, Paxton, Jacob Batalon, Paige oleh Avantika, Madeline Humberly Gonzalez, Lucas yang diperankan Wolfgang Novogratz, dan Alice Larsen Thompson menyewa sebuah rumah besar untuk merayakan ulang tahun Alice. Untuk mengisi waktu, mereka memutuskan untuk membaca horoscope menggunakan kartu tarot yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Saksikan keseruannya di film Tarot ya guys ya. Number 4, bagi lagi-lagi penggemar film horor ya guys ya. Netflix baru saja merilis film berjudul Deliverance. Sebelum menonton, simak sinopsis film dari film Deliverance berikut ini. The Deliverance adalah film horor yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 2014. Sebelumnya, film ini dikenal sebagai Demon House. Tak lama setelah itu, The Deliverance dapat ditonton melalui Netflix. The Deliverance disutradari oleh Lee Daniels dan juga menggandeng David Cox-Hall dan Eliza Binum sebagai penulisnya. Sejumlah line up yang membintangi film ini yaitu Andra Day, Glenn Close, Anthony B. Jensen, dan masih banyak lagi. Film ini berdurasi 1 jam 52 menit, akan membawa penonton dalam cerita yang pernah populer di Amerika Serikat pada tahun 2014. Penasaran dengan kisahnya? Berikut sinopsis dari Deliverance. The Deliverance mengikuti kisah Ebony Jackson yang diperankan oleh Andra Day yang berusaha melawan iblis dalam dirinya. Seorang single mother ini baru saja membawa anak-anaknya untuk pindah ke sebuah rumah baru, yang mana mereka bertujuan ingin memulai hidup baru di sana. Saksikan keseruan filmnya di Netflix. Dan sebelum kita ke top 3, dukung terus channel ini ya guys ya. Thank you good people. 4, 3, 2, 1, go! Without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. You thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't stay without you, so my 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, go! Survivor, I'm not gonna give up. You die. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. I thought you were going to say the sun was in your eyes. That is to say, your eye. Here, help me, Marshall! I'm going with you. They're all lies, you know. You have blue eyes, I have blue eyes. You want to be like me? Or you want to be... He's just a human being. Keep on surviving. 5, 4, 3, 2, 1, go! Survivor, I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not
sayang. Kita lanjut top 3 ya guys ya, dari 2 film Asia dan 1 film Amerika. At number 3, di film ketiga kita ada film Korea terbaru bernama Mission Cross yang tayang di platform streaming Netflix. Mission Cross merupakan film bergenre aksi dan komedi yang disutradarai oleh Lee Myung-hun. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris senior Korea Wang Jung-min dan Yeong Jung-ah. Keduanya berperan sebagai sepasang suami istri. Lebih tepatnya, karakter Wang Jung-min merupakan seorang bapak rumah tangga. Sementara istrinya yang diperankan oleh Yeon Jung-ah adalah seorang agen detektif. Namun, ada rahasia yang disembunyikan oleh sang suami kepada istrinya. Apakah itu? Park Kang-moo yang diperankan oleh Wang Jung-in adalah seorang bapak rumah tangga yang sehari-harinya mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak. Ia bertugas menyiapkan sarapan, beres-beres rumah, hingga menerima dan menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Betul-betul inilah deskripsi dari bapak rumah tangga, bapak yang menjaga rumah tangga. Ya guys ya, canda guys ya. Lanjut kita lihat ke istrinya ya guys ya. Istrinya adalah Kang Mi Seon Yum Jung-ah, merupakan seorang detektif kepolisian yang bekerja di divisi kriminal. Meski menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda, pasangan ini hidup harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Namun yang tak diketahui oleh Mi Seon, sang suami dulunya adalah merupakan seorang agen rahasia yang berbakat. Setelah membangun keluarga, Kang Moo memutuskan untuk meninggalkan kehidupan masa lalunya yang penuh aksi. Lanjut kita ke number 2. Dari negara kita tercinta ya guys ya, dari Indonesia. Di nomor 2 kita ada film dari Indonesia, film Kabut Berduri. Film Kabut Berduri tengah menjadi topik hangat di media sosial, mengisahkan tentang seorang polisi yang mengusut pembunuhan berantai di perbatasan Indonesia-Malaysia. Film original Netflix Indonesia terbaru ini telah tayang, durasinya sekitar 1 jam 51 menit. Film ini pun menjadi ajang reuni antara Putri Marino dan sutradara Edwin. Salut buat Putri Marino ya. Keduanya sempat berkolaborasi dalam film Posesif tahun 2017. Edwin sendiri pernah tercatat menghasilkan sederet film populer seperti Aruna dan Lidahnya tahun 2018. Seperti Dendam, Rindu yang Harus Dibayar Tuntas tahun 2021, ia bahkan mendapatkan penghargaan untuk kedua film ini. Selain keterlibatan Edwin selaku sutradara di Kabut Berduri, skenario film ini juga digarap bukan oleh sembarang orang ya guys ya. Ada nama-nama Ivan Ismail yang sebelumnya pernah terlibat proyek film populer yaitu Habibie dan Ainun tahun 2012. Sultan Agung, Tahta Perjuangan Cinta tahun 2019 dan Di Balik 98 tahun 2015. Selain Putri Marino, film ini juga menggandeng sederet aktor kenamaan Indonesia. Sebut saja ada nama Yoga Pratama, Lukman Sardi, Nicholas Saputra, Yusuf Mahardika, Kiki Narendra, dan masih banyak lagi. Film ini cukup menarik perhatian publik lantaran penampilan Putri Marino dengan rambut pendeknya. Salut sekali lagi buat Putri Marino. Selain itu, di dalam film ia mampu menguasai senjata api dan berkelahi. Dan semua adegan tersebut ia lakukan sendiri tanpa pemeran pengganti. Ini dia top number 1 di bulan ceria ini ya guys ya, yaitu film Incoming. Film Incoming, film komedi dengan rating R yang disutradarai oleh Dave Chernin dan John Chernin. Perlu diketahui ya guys ya, rating R itu artinya restricted, jadi terbatas ya guys ya. Untuk adik-adik ya, jangan ya adik-adik ya.
Tolong skip dulu video yang nomor 1 ini. Untuk para orang tua, ya, tolong dijaga handphone anak-anaknya ya guys ya. Karena adegan-adegan di film ini sangat berbahaya guys ya. Jadi banyak adegan pusreng, adegan mantap-mantap dan lainnya. Ya. Adik-adik jangan ya adik-adik ya. Oke ya, bobo ya. Ya, udah malam. Ya. Oke, lanjut. Berita tentang lompatan Netflix yang resmi pertama kali oleh Kara Ratings Bulletin. Sebagai bagian dari Netflix Summer 2024, Netflix mengkonfirmasi bahwa Incoming telah mendarat di platform berlogo Icon N tersebut secara global. Film ini bercerita tentang 4 siswa SMA yang harus menghadiri pesta pertama mereka. Mereka adalah Benjamin Nielsen, ya, Benji, Mason Thames, Connor yang diperankan oleh Rafael Alejandro, Eddie oleh Ramon Reed, dan Daniel oleh Kushani Bardia Shiri, yang diceritakan sebagai sekawanan siswa culun di sekolah. Ini kayak Bang Kiki banget ya, dulu culun juga. Film Incoming Benji adalah anak kutu buku yang tiba-tiba naksir kakak kelasnya dan akan melakukan apa saja untuk menjadi keren. Dia memiliki seorang kakak perempuan yang jahat, namanya Alisa, yang diperankan oleh Ali Gallo. Bailey Isabella Ferreira sebagai gadis yang ditraktir oleh Benji adalah satu-satunya yang menoleransi sisi jahat Alisa dan menjadi sahabatnya. Benji Nielsen yang diperankan oleh Mason Thames. Di sekolah, Benji mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa bagaimana dia melakukan interaksi pertamanya dengan Bailey. Benji pun juga mengatakan kepada mereka bahwa dia merasakan adanya koneksi di antara mereka berdua dan ingin hal itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Perihal cinta, Benji masih pemula, ya, sama kayak Bang Kiki juga. Dirinya merencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Bailey. Namun yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang seperti dia masih berlatih mencium cermin di kamarnya. Duh, Bang Kiki banget ini ya guys ya. Saksikan keseruan filmnya di film Incoming. Oke, itu dia 8 film rekomendasi versi nonton asik buat di bulan ceria ini guys ya. Kalian suka film yang mana? Tulis komen di akhir video ya guys ya. Siapa tahu kalian bisa menjadi pemenang akun gratis Netflix 1 bulan berikutnya. See you on my next video guys. Perbanyak karya digitalmu, bangkit Indonesiaku. Saya Kiki, salam pamit, adios, permios.